Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bu Tias. Tetap semangat, belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tarian Nusantara. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tarian Indonesia. Tarian Indonesia disebut juga dengan tari Nusantara. Tari Nusantara adalah tari yang hidup dan berkembang di seluruh wilayah Nusantara. Tari Nusantara identik dengan tari tradisional. Indonesia sendiri terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Di dalam tari Nusantara terdapat berbagai unsur tari, gerak, busana, dan perlengkapan tari yang lain seperti tata rias dan iringan merupakan unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Mari kita bahas unsur-unsur dalam tari satu persatu. Yang pertama, gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Yang kedua adalah busana tari. Busana tari adalah segala pakaian yang dipakai oleh penari pada saat mempertunjukkan suatu karya tari. Contohnya ada pada gambar di samping. Yang ketiga adalah tata rias tari. Tata rias tari adalah seni penggunaan alat-alat rias seperti bedak, lipstik, pensil alis, dan lain sebagainya untuk mengangkat cerita suatu karya tari. Contohnya adalah pada gambar di samping. Unsur yang keempat adalah iringan tari. Iringan tari ini bisa berasal dari tubuh manusia. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik atau benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya adalah tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut. Yang selanjutnya adalah tempat pertunjukan karya tari. Tempat pertunjukan tari disebut juga tempat pentas. Jenis tempat pentas tari diantaranya berupa pendopo dan panggung. Contohnya adalah gambar berikut. Ini adalah gambar panggung. Dan yang ini adalah gambar pendopo. Unsur tari yang terakhir adalah properti tari. Properti tari adalah alat yang digunakan oleh penari untuk melakukan gerak tari. Pemakaian properti diusahakan jangan sampai mempersulit gerak penari. Contoh dari properti tari adalah kuda kepang, kipas, piring, sampur, topeng, dan gendewa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pola lantai. Pola lantai tari merupakan garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari ketika melakukan gerak tari dari perpindahan tempat satu ke tempat lainnya. Pola yang juga disebut garis imajiner ini sengaja dibuat oleh formasi penari kelompok. Hal ini dilakukan agar penari tidak bertabrakan. Macam-macam pola lantai. Contoh pada gambar A merupakan formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Pada gambar B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5.
Pada gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan atau disebut juga garis vertikal. Yang D adalah formasi penari membentuk pola lantai zigzag atau membentuk huruf Z. Yang E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang F sama seperti gambar yang A, penari bergerak melalui garis diagonal. Mari kita bahas mengenai tari Bungong Jumpa. Tari Bungong Jumpa berasal dari Aceh. Bungong Jumpa berarti bunga cempaka. Gerak tari Bungong Jumpa terdiri atas dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Gerakan saat berdiri contohnya adalah sebagai berikut. Untuk gerakan selengkapnya bisa kalian lihat pada buku tema halaman 26 sampai 27. Untuk gerakan saat duduk, contohnya adalah sebagai berikut. Dan kalian dapat melihat gerakan selengkapnya di buku kalian halaman 61 sampai 62. Selanjutnya, mari kita bahas pola lantai tari Bungong Jumpa. Yang pertama, formasi gerakan A. Pola lantai pada gambar di atas merupakan pola lantai garis lurus ke samping, atau bisa juga disebut dengan garis horizontal. Formasi gerakan B, yaitu membentuk huruf V. Formasi gerakan C, pola lantainya membentuk lingkaran. Dan yang terakhir, formasi gerakan D, pola lantai membentuk zigzag. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.